Aduh, teman-teman, jadi saya kedatangan sebuah paket drone ROX M29. Saya pikir bukan drone karena kecil banget kotaknya, lihat kecil. Saya pikir tuh headphone atau apa gitu ya. Drone. Ini udah pernah saya coba, udah pernah saya tes, udah pernah saya cas, udah saya cas ulang lagi sehingga siap dipakai. Yuk kita unbox. Kalian kalau beli ini dapatnya apa aja? Ada di deskripsi video situ untuk informasi harga dan di mana belinya. Kalian kalau klik di situ, saya akan mendapatkan komisi afiliasi yang artinya tidak akan merugikan Anda sama sekali, tapi saya dapat ya sedikit lah komisi dari penjualnya yang membantu untuk membangun channel saya ini. Jadi sebelum drone ROX ini saya juga kemarin sudah nge-review ROX yang ini, yang X9. Ini X9, X29. Yang ini sudah ber-GPS dan gimbal kameranya sudah 3 aksis yang artinya stabil. Drone-nya goyang-goyang, gambarnya diam, stabil. Dan ini harganya 2 jutaan. Nah, ini harganya. Iya kan, lihat aja di situ, murah banget. Kenapa kok bisa bedanya jauh banget? Karena dia belum triaksis gimbal dan tidak ada GPS. Tapi sama-sama sudah bermotor brushless, yang artinya motornya itu awet. Dan satu lagi, ini F22S. Jadi ini gabungan kolaborasi SJRC dengan ROX ya teman-teman. Ini ROX juga, ini ROX dan satu lagi ROX. Belum ketemu, saya cari-cari yang M3 berapa itu yang sebelumnya, ini yang awal-awal keluar itu. Sebenarnya saya mau nge-review ini dulu, tapi karena ini dikirim oleh sponsor semua ini, maka saya harus mengikuti yang mana duluan yang dibutuhkan oleh sponsor untuk di-upload. Karena ini satu perusahaan yang ngirim ke saya. Ternyata pas saya sebetulnya hari ini saya mau nge-review ini, sudah diminta oleh teman-teman banyak, cepetan direview, tapi ternyata dari ROX sendiri minta ini segera didahulukan. Jadi ya saya harus mengikuti kebutuhan marketingnya mereka. Mungkin saat ini mereka lagi mau buka diskon besar-besaran untuk yang ini belum diskon besar-besaran. Jadi setelah ini baru nanti next video saya review yang ini ya. Full 100%. Nanti pakai HP juga soalnya. Oke, kita unbox ya. Isinya apa aja? Di sini dibilang brushless wind resistance. Jadi karena brushless dia motornya kuat melawan angin. 360 laser obstacle, headless mode, gesture manipulation, cool LED dan seterusnya. Ada aplikasinya juga yang sudah saya install di HP saya. Nama aplikasinya, yang ini aplikasinya UAV. Fokusnya jadinya ke jarinya ini malah. Di sini ada peringatannya untuk umur 14 tahun ke atas, 14 plus. Saya pernah membahas tentang hal ini, kenapa kok untuk 14 tahun ke atas, nggak 14 tahun ke bawah, kenapa nggak semua umur. Sudah pernah saya bahas di salah satu vlog saya 2 tahun yang lalu. Cari aja ya. Kalian dapat ini semua nih, remote, drone-nya, baterainya, terus di sini untuk buku panduannya, ini aksesorisnya semua ada. Ada propeller guardnya juga, ada obeng, ada kabel charger, ada cadangan baling-baling. Ini user manualnya. Ini bahasanya kenapa begini? Oh, baliknya bahasa Inggris. Di sini kalian kalau mau download aplikasinya, iPhone ini, Android yang ini. Drone ini harganya, oh yang sebelumnya ini tuh yang M23 teman-teman, ini M29 tadi kan. Ini M29 ini yang motornya sudah brushless. Yang M23 harga 270 ribuan itu yang masih brush. Artinya putarannya juga nggak sekuat ini, tapi lebih safety dibanding ini karena ini kenceng putarannya dan sulit dihambat kalau dia sudah berputar. Kalau yang 270 ribuan itu masih nggak apa-apa, paling pegel-pegel dikit lah kena jari, tapi sama-sama punya sensor di atas seperti ini. Yang 270 ribuan jangan dipakai di outdoor, hilang nanti. Kalau ini kuat ya. Ini harganya 500 ribuan ini harganya. Ada stiker ininya nih, mengganggu sekali. Terus bahannya drone ini dari plastik yang lentur-lentur. Ya karena harus dibuat seringan mungkin biar nggak cepat habis baterainya. Waktu terbang 13-15 menit kekuatan baterainya. Ngecasnya 2 jam. Baterainya kecil tapi ngecasnya 2 jam. Nanti ngecasnya kalian pakai micro USB kayak gini ya. Bukan USB-C, bukan Lightning, bukan apa, tapi micro USB. Ada di sini ada kok, disertakan juga. 3,7 volt 1S. Wah, kalian beli sekarang, kalian dapat bonus 1 baterai, free 1 baterai dari penjualnya, dan kalian akan mendapatkan 2, nggak kayak saya cuma dapat 1. Saya cuma dapat 1. Sini ada sensor untuk naik turun supaya dia menjaga kestabilan naik turun dan geser kanan kirinya supaya dia bisa stabil. Sensor yang lainnya ada di atasnya sini teman-teman. Ini sensor depan, kanan, kiri, belakang, atas.
atas. Masa ini sensor atas? Enggak, ini bukan lampu, bukan apa. Bukan, jadi sensornya depan, belakang, kanan, kiri. Sensornya keliling dan bawah. Atas tidak ada sensornya sama sekali. Gak apa-apa, karena ini drone toys ya istilahnya, masuk kategori toys. Baterainya seperti ini, masukin, jangan kebalik. Saya yang kebalik mah. Dah, sampai klek gitu. Ini remote-nya. Nah, di sini remote-nya banyak fungsi-fungsinya, teman-teman. Ini take off landing, take off otomatis, landing otomatis, atau ditahan untuk emergency stop. Yang ini untuk headless, ini untuk roll, ini untuk speed-nya. Speed-nya ada 3 speed biasanya. Slow, medium, fast. Nah, roll ini nanti drone-nya bisa nging gitu, bisa ngwek gitu ya. Nanti dicoba. Ini untuk kalibrasi gyro, ini untuk aktifkan dan non-aktifkan sensor yang di atas ini. Kemudian ini untuk nurunin kamera, naikin kamera. Ini karena kameranya bisa naik turun. Ini ya. Ini buat nyalain, ini power. Dan sayangnya remote-nya ini baterainya pakai baterai alkalin. Jadi dibuka. Aduh, obengnya mana? Ada obeng di sini. Ini dapat obeng. 3 double A. 3 buah double A. Waduh, saya ada nggak ya? Ada sih yang baru-baru, tapi sayang banget masih baru. Campur nggak apa-apa kali ya mereknya ya. Coba, ini masih ada isinya nggak? Masih ada. Masih ada. Setengah-setengah ini. Ini udah kuning yang ini. Nggak apa-apa, tapi masih bisa. Nyalain dulu, tahan. Nyala langsung. Nih. Oh ya, kalian kalau mau masang ini juga bisa kok. Bentar, saya mati dulu. Pasang ininya, prop guard, pelindung baling-baling. Tapi tujuannya sebuah prop guard bukan untuk melindungi baling-baling drone kalian, tapi fungsinya adalah untuk melindungi barang dan makhluk di sekitar kalian supaya tidak tercedera oleh baling-baling ini. Bukan menjaga supaya ini nggak rusak, tapi supaya yang ditabrak nggak rusak. Nah, kalau indoor pakai aja gini kepasangnya. Jadi ini jepit di belakangnya sini, ini gini. Ini nanti juga sama, dijepit di sini, diselipin di atasnya sini. Ntar ya, saya pasang dulu semua. Ini. Oke, sudah saya pasang. Bentuknya jadi panjang, jadi aneh. Nggak apa-apa. Apa bisa dilipat? Ini jadi kayak lagi mau ski es gitu ya. Ada ininya. Sekarang kita lihat di aplikasinya, teman-teman. Ada apa aja sih di dalam? Kalau kalian klik di atas itu ada menu. Nah, di menu sini ada banyak, ada gestur, ada ini macam-macam, banyak banget teman-teman, banyak banget. Terus di sebelah sini ada untuk rekam video, ngefoto. Di sini 30%. Ini bukan indikator baterai ya. Tapi ini adalah kecepatan. Speednya 30, 60, 100 mungkin ya, saya belum pernah nyoba. Ini untuk mode kita menerbangkan tanpa remote control, tapi menggunakan HP nerbanginnya. Jadi kayak gini contoh nih. Nih, keluar sticknya di sini. Ya, tapi sticknya tidak bisa pindah mengikuti jari. Kalau saya klik di sini dia nggak mau ke atas. Saya harus di sini ngekliknya. Sebelah sini juga ada fungsi-fungsi dan semuanya ini ada di buku panduannya. Jadi sebenarnya fungsinya banyak. Ada untuk follow, tracking follow juga ada. Untuk gestur foto, video, kemudian palm follow, ada untuk VR, ada untuk waypoint. Ada untuk foto berdiri, jadi kalau diklik ini set fotonya jadi berdiri begini, dipencet gini juga jadi tidur lagi. Jadi untuk kebutuhan sosial media. Udah, saya konekin dulu. Kalau mau konek ini pertama-tama harus konek dulu ke wifi-nya dia. Nah, dia menggunakan wifi, wireless fidelity kan singkatannya. Entah nyebutnya wifi apa wifi. Lucu suaranya. Saya turunin. Terus nyalain remote-nya. Push, langsung connect, cepet banget. Terus kalibrasi, udah selesai kedip-kedipnya. Terus udah sih. Terus ini kamera naik turunnya coba. Kenapa startnya kameranya naik sih? Mestinya turun dong. Nah, terus sekarang saya konekin wifi-nya ini ke HP saya. Namanya adalah Flow 4K. Nah, Flow 4K nih kelihatannya, Flow 4K. Terus buka lagi aplikasinya, ditunggu sampai connect. Set, sudah connect. Ya. Nah, itu saya. Halo. Karena ada lampunya di depan jadi terang muka saya.
Jadi itu nih lighting ya, berarti lightingnya kameranya. Nah di sini nanti kalian bisa sisipkan HP kalian di sini. Hati-hati jatuh ya. Saya tes terbang dulu, mendarat, habis itu baru nyoba pakai aplikasinya. Kita lihat terbangnya bagaimana ini, bagus nggak terbangnya? Kalau mau terbang manual, ke bawah, ke kanan. Nah tuh, nyala. Pinin, mati lagi. Kalau mau otomatis, pakai yang ini. Otomatis. Ini obstacle avoidance-nya belum dinyalain. Ini masih goyang-goyang. Saya nyalain ya. Nah. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Jadi yang kurang jelas adalah obstacle avoidance-nya. Kenapa bunyi dit? Oh, karena dekat dengan benda. Ruangan ini kecil banget soalnya. Jadi begitu dia deket ya bunyi kayaknya ya. Kita coba lagi. Kita coba langsung dari sini aja. Ini tanpa obstacle avoidance ya, terbangnya kayak gini. Nah, aman karena pakai prop guard. Kalaupun nabrak nggak apa-apa. Deket banget, saya nggak ngerti deh. Aktif dan non aktifnya sensornya itu kayak apa sih? Oke, jadi nggak, saya kurang jelas ciri-cirinya aktif dan tidak aktif anti nabraknya, karena ini tidak saya pencet apa-apa, dia nggak mau nabrak juga, masih pelan-pelan menolak. Kalau saya aktifin lebih ekstrim, tadi ke kiri, saya ke kiri nggak mau, diem aja, saya lurusin, diem aja. Tapi asik sih, asik teman-teman, asik. Nah sekarang saya coba untuk videonya ya, rekam videonya, hasil videonya. Ini sebenarnya bisa outdoor, cuman kita coba indoor dulu aja yuk, sambil merekam video. Rekam dulu videonya. Naik, ini lagi ngerekam nih teman-teman. Sekarang coba berdiri ya. Oke sih. Jadi sangat tidak berbahaya drone ini, biarpun motornya sudah brushless, dia stabil karena kuat motornya buat ngimbangin dirinya. Dan kita coba di luar ya, tapi ini nggak ada GPS, jadi saya nggak akan berani jauh-jauh. Paling di luar pun hanya ya deket-deket aja. Oh iya, kalau terbang pakai ini gimana? Pakai HP. Nah, misalnya saya mati nih. Ya, ini udah kondisi mati ya teman-teman. Saya terbangin pakai HP, pakai ini kan, yang gambar pesawat nih. Coba, yuk. Bisa. Ini saya pakai HP. Pakai HP bisa, tapi tentunya kalau pakai HP nggak bisa jauh karena keterbatasan daya pancar wifi-nya ini itu terbatas. Kalau ini pasti lebih jauh karena ada transmitternya di sini khusus. Yuk dicas dulu, kita coba di luar. Oh iya teman-teman, satu hal lagi yang harus saya coba. Drone ini sebelum keluar ya, drone ini tidak menggunakan GPS. Artinya kalau putus, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan drone ini. Putus koneksi.
Nah, kita coba dulu di sini dengan cara masukin baterainya, nyalain drone-nya, terus kita nanti matiin remote-nya. Kayak apa yang akan terjadi ya. Nyalain dulu. Wifi-nya sekalian dari HP, saya konekin juga semua seakan-akan kita lagi terbang di luar gitu. Take off. Kelihatan ya teman-teman drone-nya. Saya matiin remote-nya. Jangan kesana-sana dong. Mati nih remote-nya udah. Tapi ini masih nyambung. Nah, itu kedip-kedip lampunya. Saya matikan wifi HP saya. Cus. Wifi HP mati, remote mati, drone-nya gimana? Oke. Jadi itu kedip-kedip tuh lampunya. Jadi kalau kalian terbangin ini, bentar ya, saya konekin lagi. Connect lagi. Artinya kalian kalau terbangin drone ini di luar, kemudian lost signal, putus, drone-nya akan diam di angkasa dan akan ikut angin. Kalau ada angin, dia akan ikut angin. Jadi sangat berbahaya kalau kalian menerbangkan drone ini di luar. Dan masalahnya di sini tadi di aplikasinya nggak ada tampilan kekuatan sinyal, bahkan tidak ada tampilan persen baterai tinggal berapa, nggak ada. Hati-hati ya kalau terbangin di luar, jangan sampai putus. Kalau misalnya keputus terus kok nggak bisa gerak, samperin drone-nya, samperin, deketin remote kalian, deketin. Makanya jangan terbang terlalu tinggi, jangan terbang terlalu jauh. Itu pesan dari saya. Kalau drone yang ada GPS-nya, begitu putus dia pulang. Set, drone ini putus nggak? Ada dua macam sebetulnya, dua macam perilaku dari drone toys. Itu yang pertama, kalau keputus dia diem seperti ini di angkasa, diem aja nggak ada yang ngendaliin gitu ya, kedip. Atau yang kedua, turun langsung. Begitu disconnect dia fail safe, artinya dia turun. Yuk kita coba di luar. Tapi saya nggak akan jauh-jauh sih teman-teman. Agak gerimis. Agak gerimis teman-teman. Ya ampun gelapnya. Jadi ini tapi bisa saya bisa terbangin sebentar lah, nggak apa-apa. Gerimis mau berhenti. Tadi udah hujan terus banget soalnya. Sekarang udah waktunya mau berhenti. Yuk kita coba terbang. Semoga nggak. Oh ya udah nggak hujan. Udah terang teman-teman. Tapi saya nggak berani jauh-jauh loh ya. Saya benar-benar nggak berani jauh-jauh, deket-deket aja lah. Bahaya soalnya kalau jauh-jauh terbang pakai drone tanpa GPS. Apalagi drone toys yang sinyalnya sinyal seadanya. Masih baru makan aku. Makan. Yuk, tes. Jadi teman-teman, ini tadi nggak bisa diem kalau udah terlalu tinggi, kena angin itu langsung dia geser-geser sendiri sih. Jadi agak serem. Kalian kalau nerbangin ini kalau bisa jangan, kalau mau outdoor boleh, tapi jangan pas ada angin ya, karena dia tidak ber-GPS dan kalau kena angin dia bergeser walaupun sudah ada sensornya di bawah. Tetap pada ketinggian kayaknya di atas 3 meter sensor ini sudah nggak berfungsi lagi. Kalau masih 1 meter 2 meter masih dia masih bisa deteksi apa yang ada di bawahnya.
di atas itu dia nggak bisa. Hati-hati. Saya coba terbangin indoor ya. Saya coba tes sensornya nih. Ini kayaknya gara-gara temboknya hitam teman-teman. Jadi kalau tembok hitam dia nggak mau. Coba ke yang permukaannya kuning ya, di atas ini nih. Memang harus permukaan yang tidak hitam. Ke permukaannya hitam dia nggak mau, begitu di permukaan yang kuning ini dia mau. Iya, jadi yang hitam bablas, kuning berhenti. Nggak boleh gelap. Ya istilahnya temboknya nggak boleh gelap atau obstacle-nya nggak boleh gelap. Kalau kaca gini pun nggak akan bisa. Kalau kaca tembus pasti nabrak. Jadi harus permukaan solid yang tidak berwarna hitam, baru sensor ini bisa bekerja dengan baik keliling. Di deskripsi video ya, anunya, link pembelian dan informasi harganya. Terima kasih.